Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfitra Saputra dengan NIM 15. Saya Ferry Zakir Ramadan, NIM akhir 71. Saya Muhammad Yunus, NIM akhir 47. Saya Teresa Insira dengan NIM akhir 29 dan teman saya satu lagi yang sedang berhalangan hadir yaitu Doni Hendriansa dengan NIM akhir 66. Baik, pada kali ini kami ingin membahas terkait wired dan wireless LAN. Baiklah teman-teman, maka dari itu latar belakang kegiatan kami yakni jaringan komputer sangat berperan penting dalam mendukung komunikasi dan pertukaran antar data. Pada praktikannya, jaringan tidak hanya harus dapat terhubung, namun juga harus memiliki kualitas layanan yang baik. Melalui proyek ini, kami membangun jaringan kabel dan jaringan nirkabel, WLAN dan LAN. Kemudian melakukan pengujian performa jaringan menggunakan parameter cost atau quality of service. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas jaringan yang dibangun berdasarkan data nyata hasil pengukuran oleh kelompok kami. Teori singkat yaitu quality of service atau QoS. Ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pada jaringan. Parameter yang diuji pada proyek ini meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss. Nah, jadi throughput ini menunjukkan kecepatan transfer data, delay menunjukkan waktu tempuh paket data, jitter ini menunjukkan variasi delay. Sedangkan packet loss ini menunjukkan jumlah paket data yang hilang selama transmisi. Jadi nilai-nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menilai performa jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Ini saya akan menjelaskan sedikit tata cara pengambilan datanya itu. Tapi sebelum itu, di sini bisa kita lihat ada kabel LAN. Nah, ini kabel LAN yang telah saya crimping dengan kelompok saya. Adapun nanti dokumentasi pada di laporan. Nah, ini hasil crimping kami oleh kelompok kami, gitu kan. Nah, jadi ini nanti dihubungkan ke access point karena kami sudah membuat rangkaiannya dan saya jelaskan secara lewat Cisco. Nah, yang dimana access point ini yang dimana dia aktif ketika dia diberikan tegangan. Nah, lalu kita kasihkan IP-nya. Lalu, nah di sini ada dua laptop, dua user saya gunakan. Ini user saya dan ini user kelompok saya dalam satu kelompok kami. Lalu, yang dimana setelah kami terhubung ke access point ini, kami join ke access point ini. Setelah join, kami cek di command prompt kami ping dan mendapatkan IP itu 192.168.0.104. Nah, itu IP laptop 1. Laptop kedua juga begitu. Setelah di ping IP config, hasilnya itu. Nah, yang dimana sudah saling terhubung ke access point ini. Nah, setelah terhubung ke access point, kami masuk ke mode untuk pengiriman data. Nah, sebelum untuk masuk ke pengiriman data, kami harus membuat server, yang dimana kami melalui aplikasi, nanti ada tertera pada laporan. Nah, ini servernya dan ini IP-nya. Lalu setelah itu, kami masuk ke file folder. Nah, file explorer itu. Nah, jadi dia bisa kita lihat di sini ada FTP 192.168.0.107 itu adalah servernya, yang dimana kita untuk masuk ke server itu agar bisa saling mengirim file oleh laptop 1 dan laptop 2. Nah, tapi sebelum untuk melakukan itu kita harus command prompt pada laptop kita apakah saling terhubung. Setelah terhubung, nah kita klik ini, kita klik nanti akan masuk ke web servernya. Oke. Setelah itu kita buka ini, kita buka nah, jadi dia seperti ini nanti. Nah, jadi dia bersampingan gini, yang dimana di sini nanti ada folder. Nah, di sini juga ada. Nah, jadi cara tata pengambilan datanya itu ini berbarengan. Kita klik WiFi ini, yang dimana itu namanya Ethernet. Nah, ya namanya WiFi. Kita klik berbarengan. Nah, setelah berbarengan, kenapa masuk berbarengan? Agar datanya itu sama. Lalu setelah sudah terhubung oleh wire berjalan, di sini ada folder. Nah, kami sudah membuat nama itu file jarcom namanya. Kami saling mengirim data secara berbarengan juga.
Jadi kita bisa mengetahui berapa delaynya QoS-nya dalam Wireshark-nya. Itu ada pada data saya, ataupun data kelompok kami. Nah, seperti itu tata cara pengambilan datanya. Oke. Lalu yang kedua itu untuk pada yang pertama ini. Nah, access point. Yang kedua, layout switch, yang dimana switch itu ada banyak port-portnya. Jadi laptop 1, laptop 2, laptop 3, laptop 4. Nah, jadi ada IP-nya masing-masing. Jadi kami melakukan konfigurasi lewat Ethernet, yaitu kami memasuki IP-nya seperti yang tertera ini pada masing-masing laptop yang setelah terhubung ke switch, yang dimana kami ping sudah saling terhubung, ini sama sini terhubung, ini sini terhubung, seperti itu. Lalu setelah terhubung, kami melakukan pengiriman data sama juga, tapi di sini bukan lewat WiFi tapi namanya Ethernet, muncul di Wireshark ya, dengan cara sama juga seperti ini. Di sini pengiriman datanya kita buat folder baru, kita nggak lewat sini lagi, kita mau lewat folder, kita buat folder, lalu kita beri nama jarcom juga, yang dimana kita tekan mulai, lalu kita kirim file itu secara berbarengan. Kenapa gitu? Karena biar datanya sama akurat, begitu kan. Nah, itu tata cara kami pengambilan data secara penjelasannya. Nah, berdasarkan data hasil pengujian, jaringan kabel menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai throughput yang cenderung lebih tinggi dan konsisten pada jaringan kabel. Untuk parameter delay dan jitter, jaringan kabel juga memiliki nilai yang lebih kecil, yang menandakan waktu pengiriman data lebih cepat dan lebih stabil. Sementara itu, pada jaringan nirkabel terlihat adanya fluktuasi nilai delay dan jitter yang dipengaruhi oleh kondisi sinyal dan interferensi. Parameter packet loss kedua jaringan masih berada pada nilai yang relatif rendah. Namun, jaringan nirkabel menunjukkan packet loss yang sedikit lebih besar dibandingkan jaringan kabel. Hal ini wajar karena jaringan WiFi menggunakan media udara yang lebih rentan terhadap gangguan. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang diperoleh, jaringan kabel memiliki kualitas layanan yang lebih baik dibanding jaringan nirkabel, meskipun jaringan WiFi tetap cukup layak digunakan untuk komunikasi data sehari-hari. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan dan juga sarannya yang kami dapatkan. Jadi dari hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat kami simpulkan bersama bahwa jaringan kabel dan jaringan nirkabel berhasil dihubungkan dan diuji dengan baik. Hasil pengukuran QoS menunjukkan bahwa jaringan kabel memiliki performa yang lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel berdasarkan parameter throughput, delay, jitter, dan juga packet loss. Saran dari kami, mungkin untuk pengujian selanjutnya itu dapat dilakukan dengan jumlah perangkat yang lebih banyak dan varian topologi jaringan, serta penggunaan perangkat jaringan yang berbeda untuk memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern